Jadi apa itu anemia? Suatu kondisi di mana tubuh kekurangan sel darah merah. Jadi sel darah itu kan banyak, ya. Kalau yang kurang adalah sel darah merahnya atau red blood cell, maka itu disebut sebagai anemia. Dan kita nggak bisa menyebut ini suatu anemia atau mengatakan ini suatu kekurangan sel darah merah kalau kita nggak periksa darahnya. Ya, jadi kalau kita sudah periksa darah dan melihat kadar Hb-nya kurang dari 14 gram pada laki-laki atau pada perempuan kurang dari 12 gram per desiliter, maka kita baru declare ini adalah suatu anemia. Nah, bagaimana dengan anemia pada penyakit ginjal atau anemia renal? Bahasa Inggrisnya renal anemia. Ya. Penyakit ginjal kronik yang terutama disebabkan karena penurunan kapasitas produksi eritropoietin. Bagaimana itu terjadi? Maka saya akan jelaskan berikutnya. Ya, ini adalah proses pembuatan sel darah merah yang normal, Bapak Ibu. Ya, kita lihat di sini ada organ pentingnya, ya sel darah merahnya sendiri. Kemudian bone marrow atau sumsum tulang, di mana eritropoiesis atau proses pembentukan sel darah merah terjadi, dan ternyata perlu bantuan dari ginjal, di mana ginjal menghasilkan hormon yang namanya eritropoietin atau disingkat sebagai EPO, yang akan menjadi mecinnya, ya, akan berfungsi untuk menstimulasi produksi dari sel-sel darah merah. Jadi bisa dibayangkan kalau ginjalnya rusak, maka produksi dari EPO akan berkurang. Gambar di sini yang sebelah kanan ini mencerminkan bagaimana proses pembentukan sel darah merah dari stem cell, hematopoietic stem cell atau sel punca, sel awal banget yang diproduksi oleh sumsum tulang hingga menjadi sel darah merah. Ya, di sini dalam proses di sumsum tulang akan membutuhkan eritropoietin, sedangkan apabila dia akan ditransfer ke sirkulasi perifer, ya ke seluruh tubuh dalam bentuk retikulosit, maka dia akan membutuhkan besi. Jadi zat besi itu penting dalam hal ini. Nah, bagaimana terjadinya anemia pada PGK? Tadi kita lihat pada ginjal yang normal dengan produksi eritropoietin yang normal, maka bisa menghasilkan sel darah merah dalam jumlah yang cukup, sehingga fungsi sel darah merah ini adalah memberikan oksigen, mendistribusikan oksigen ke seluruh tubuh, ya, sehingga orangnya akan menjadi segar. Ya, tapi begitu ginjalnya bermasalah, maka EPO-nya akan berkurang, sehingga pembentukan sel darah merah akan berkurang, sehingga oksigen yang dihantarkan ke seluruh tubuh juga akan berkurang dengan berbagai gejalanya. Nah, sebetulnya ini proses detailnya Bapak Ibu, ya. Kita lihat di sini. Saya akan mulai dengan panah yang berwarna hitam dan berwarna abu-abu, ya. Ini adalah proses normalnya, ya. Kalau pada proses normal, ya, ini yang berperan penting adalah liver, kemudian usus, ginjal, sumsum tulang, dan makrofag atau sel yang dihasilkan oleh limpa, ya, reticuloendothelial system. Dan di sini ada yang namanya hepcidin, suatu molekul yang dihasilkan oleh hati yang akan berpengaruh pada absorpsi atau penyerapan besi di usus dan juga recycle besi, ya, dari sel-sel darah merah yang sudah tua, di recycle lagi di makrofag, dan ini diregulasi oleh hepcidin. Dan juga besi dan EPO yang dihasilkan oleh ginjal sangat penting perannya dalam menghasilkan sel darah merah di sumsum tulang. Dan kita lihat apa yang terjadi pada penyakit ginjal kronik, ya. Ini adalah ditunjukkan oleh panah yang biru dan merah. Pada panah yang merah kita lihat bahwa clearance dari hepcidin itu akan berkurang, sehingga regulasi pengaturan absorpsi besi dan juga recycle dari sel darah merah oleh makrofag juga akan terganggu, akan mempengaruhi pembentukannya pada akhirnya karena airnya akan terganggu. Kemudian juga adanya penurunan produksi eritropoietin oleh ginjal yang sudah rusak
ya, sehingga akan menyebabkan gangguan pada proses eritropoiesis di sini. Dan juga adanya uremia atau ureum, ya, atau kreatinin yang terlalu tinggi di dalam darah akan juga bisa menghambat proses ini, ya. Dan hal-hal lain, ya, karena uremia juga bisa menyebabkan perpendekan usia dari sel darah merah, ya. Jadi darahnya itu tidak 3 bulan hidupnya, tapi bisa lebih cepat mati gitu pada kondisi uremia. Kemudian adanya hal-hal lain yang mengganggu ketersediaan besi seperti blood loss, ya, kehilangan darah misalnya pada adanya perdarahan saluran cerna pada pasien bisa terjadi, atau pada saat proses dialisis, ya, yang sampai memerlukan pemberian iron dan juga eritropoietin atau ESA, ya. Kemudian yang penting di sini, yang di atas di sini adalah inflamasi, ya. Pada pasien-pasien penyakit ginjal kronik, ini proses inflamasi dikatakan tinggi, ya. Nanti kalau ada pertanyaan kita sambung nanti di sana, ya. Ya. Nah, bagaimana dengan kejadian anemia pada PGK? Sebetulnya pada orang tanpa PGK di Amerika ditemukan sekitar 6%, ya. Tapi begitu dia memiliki penyakit ginjal kronik, maka angka ini naik lebih dari 2 kali lipat, sekitar 15%. Dan Bapak Ibu bisa lihat di sini pada stadium 1 sebetulnya tidak terlalu banyak pasien PGK yang mengalami anemia, tapi begitu stadiumnya tambah lanjut, maka presentasi anemia itu semakin besar, bahkan lebih dari 50%. Saya ambil data dari Korea, ya. Ini kita lihat bahwa datanya kurang lebih sama, semakin tinggi stadium PGK-nya, maka prevalensi anemianya semakin besar, dan ini juga terjadi baik pada pasien dengan PGK yang disebabkan karena diabetes ataupun non-diabetes. Ya, diabetes bahkan lebih tinggi terjadi anemia. Bapak Ibu, selain defisiensi eritropoietin, ya, yang utama tadi menyebabkan anemia renal, hal-hal apa lagi yang bisa menyebabkannya? Yang pertama adalah defisiensi besi, ya. Jadi tidak menutup kemungkinan pasien dengan uremia, ya, pasien penyakit ginjal kronik dengan uremia itu nafsu makannya turun, dia sering mual, sehingga akan mempengaruhi misalnya intake makanannya, sehingga serapan besinya juga akan berkurang. Atau tadi pada kondisi uremia, umur eritrositnya atau sel darah merahnya memendek, atau sudah terjadi hiperparatiroid yang berat, ya, inflamasi dan infeksi, atau dia masih minum pengikat fosfat yang mengandung aluminium yang menyebabkan toksisitas aluminium, defisiensi asam folat, hipotiroid, atau kelainan pada hemoglobinnya, atau dikenal sebagai hemoglobinopati, tapi ini jarang terjadi. Nah, tidak menyebutkan gejala anemia, saya kira semua bisa, ya. Jadi kita menjadi lemah, letih, lesu, cepat lelah, sakit kepala, pusing, ya, sulit berkonsentrasi, pucat, bahkan kalau anemianya berat bisa menyebabkan sesak nafas, bahkan nyeri dada. Ya. Dan tadi Pak Tony menyebutkan komplikasi anemia. Ya, anemia itu menyebabkan kekurangan tubuh, kekurangan oksigen, ya, karena sel darah merahnya sedikit gitu, ya. Sehingga apa respon tubuh? Itu jantung dipompa lebih keras bekerja, sehingga oksigen itu bisa diedarkan lagi dengan target yang sudah diset oleh tubuh, sehingga jantung akan bekerja lebih keras, dan gangguan ini bisa menyebabkan gangguan irama jantung. Ya, kalau kita bekerja keras, ya, adera itu kalau dipaksa ototnya bekerja keras, maka ototnya akan membesar. Nah, kalau pembesaran ototnya di jantung itu tidak baik, ya, otot jantung akan membesar yang akan mengarah pada gagal jantung. Nah, ini adalah beberapa data yang saya dapatkan bahwa kalau pasien PGK mengalami anemia, maka all cause mortality-nya, ya, atau kejadian kematiannya itu akan jauh meningkat dibandingkan pasien yang
tanpa anemia, dan CV mortality atau cardiovascular mortality, kematian akibat kardiovaskuler, jantung dan pembuluh darah itu juga akan tinggi. Tidak itu saja, kalau anemia, maka angka perawatan akan lebih tinggi dibandingkan pasien yang HB-nya normal, MACE-nya atau major acute cardiovascular event-nya, jadi penyakit jantung dan ya serangan jantung dan sebagainya juga tinggi, termasuk stroke. Dan ini bisa ya mempercepat perburukan dari penyakit ginjalnya sendiri. Ya, misalnya dia CKD stage 3 gitu. Ya, atau stage 4. Begitu HB-nya drop, maka dia akan menyebabkan kerusakan ginjal yang lebih cepat dibandingkan yang HB-nya normal. Nah, bagaimana sebetulnya dokter akan mengevaluasi atau melakukan kajian terhadap anemia renal ini? Ya, sebetulnya pada semua pasien PGK, terutama yang belum menjalani dialisis, ini minimal dilakukan 1 kali setahun ya, apalagi kalau HB-nya masih normal ya, itu cukup 1 kali setahun. Tapi begitu HB-nya sudah masuk ke kategori anemia, maka ini dilakukan lebih sering, terutama pasien yang dialisis. Nah, kalau ternyata tadi HB-nya sudah masuk kategori anemia, maka kita melanjutkan dengan pemeriksaan darah lengkap ya, untuk mencari penyebab lainnya, hapus darah tepi, namanya hitung retikulosit. Kemudian kita juga sering meminta Bapak Ibu untuk memeriksa fesesnya, ya, karena sebelum kita sampai pada diagnosis bahwa ini suatu anemia renal, anemia yang hanya disebabkan karena kelainan ginjalnya, kita harus yakinkan diri bahwa ini nggak ada penyebab lainnya. Misalnya Bapak Ibu ada perdarahan saluran cerna. Nah, ini sangat berguna tes ini ya, memeriksa adanya sel darah merah di fesesnya ya untuk menyingkirkan. Kemudian evaluasi status besinya Bapak Ibu. Artinya kalau kita berhadapan dengan anemia renal, kita bisa juga berhadapan sekaligus dengan anemia defisiensi besi, sehingga kita harus lihat cadangan besinya cukup atau tidak, dan evaluasi penyebab anemia lainnya sesuai indikasi, apakah ke arah keganasan, ya, keganasan darah dan sebagainya juga bisa memicu kondisi anemia. Nah, ini yang kita akan bahas berikutnya adalah bagaimana pengobatan anemia. Bapak Ibu, pengobatan anemia itu sebetulnya terdiri dari 3 pilar. Yang pertama, kita memberikan terapi besi jika memang kita temukan adanya anemia defisiensi besi. Kemudian terapi besi ini kita bagi menjadi 2. Kita bisa berikan secara parenteral yang memang sudah terbukti lebih efektif, ya. Jadi diberikan per infus, Bapak Ibu ya, parenteral itu kita bisa memberikan dalam preparat bentuknya iron sucrose atau iron dextran ataupun oral. Oral ini tidak terlalu efektif, jadi Bapak Ibu diberikan tablet besi, baik ferrous gluconat seperti orang hamil atau ferrous sulfat, ferrous fumarat atau iron polysaccharide ya dengan berbagai kandungan besi elemental di dalamnya. Kemudian yang kedua, kita karena ini sebagian besar disebabkan karena defisiensi atau kekurangan eritropoietin atau EPO, maka kita bisa memberikan eritropoietin. Nah, yang beredar di Indonesia adalah epoetin alfa, termasuk sponsor kita hari ini adalah darbepoetin alfa. Kemudian epoetin beta, ya saya kira Bapak Ibu sudah banyak mendapatkan ini. Kemudian epo alfa biosimilar, ya karena hak paten dari epoetin alfa itu sudah habis, ya maka mulai bermunculan produk-produk biosimilar. Artinya dia mengalami proses yang kurang lebih sama dalam pembuatan obatnya dengan poietin yang original, walaupun tidak betul-betul sama, sehingga ada juga yang mempertanyakan efektivitas dan keamanannya. Tapi beberapa sudah berhasil memberikan studi-studinya dan mendapatkan efektivitas maupun safety-nya yang kurang lebih sama dengan yang original. Ya, kemudian sera ini adalah suatu bentuk pegylated dari epoetin beta ya yang mempunyai waktu paruh atau masa kerja yang cukup panjang sehingga bisa diberikan lebih lama. Ya, lebih jarang maksudnya. Kemudian terapi penunjang, ya apa saja terapi penunjang untuk pengobatan anemia renal ini akan saya sampaikan nanti. Dan novel treatment itu artinya penemuan temuan-temuan baru ya Bapak Ibu. Jadi sampai saat ini masih dicari celah ya kira-kira
ada nggak ya yang obat yang bisa kita temukan dari proses tadi yang berbelit-belit tadi terjadinya anemia renal. Itu mulai ada yang namanya HIF stabilizer, hypoxia induced factor stabilizer. Jadi karena anemia renal ini dipicu adanya hipoksia atau kekurangan oksigen, maka pemicunya ini dalam bentuk tablet, nanti obatnya sedang dikembangkan, itu lagi di uji klinis fase 2 ya, untuk mempertahankan adanya kondisi hipoksia sehingga ginjal lebih terstimulus, terangsang untuk memproduksi eritropoietin. Nah, ini belum ada obatnya ya, karena masih dalam trial. Bagaimana sih tren pemakaian EPO atau eritropoietin di dunia? Ini saya ambil dari penelitian yang besar, namanya The Dialysis Outcomes and Practice Pattern Study atau DOP Study di 10 negara di Amerika Utara, Eropa, dan Jepang, ya Asia Pasifik termasuk Australia dan New Zealand ya. Tapi ini potongannya ini adalah pada negara-negara di Eropa. Di sana mereka banyak memakai darbepoetin alfa ya, yang hitam, sera, EPO beta, EPO alfa, dan yang lainnya. Jadi memang hampir sebagian besar ya unit dialisis di Eropa memakai eritropoietin. Dan bagaimana target pencapaian HB-nya pada DOP study ini itu kurang lebih sama ya dari berbagai merek ESA yang diberikan. Dan bagaimana pemakaian dosisnya? Ya, ini kita lihat di Amerika Utara, di Jepang dan Eropa. Itu di Amerika Utara banyak sekali ya dosis per minggu kalau nggak salah ini 16.000 per minggu kurang lebih. Jepang paling rendah ya. Kemudian diikuti oleh Eropa hampir ya. Dan jika dibandingkan antara pemberian EPO yang long acting dan short acting, jadi artinya yang kerja pendek dan kerja panjang, ya seperti darbepoetin, itu terhadap mortalitas atau kematian itu tidak ada bedanya. Nah, Bapak Ibu tadi saya katakan bahwa pasien gagal ginjal itu bisa mengalami anemia defisiensi besi. Ya, kalau kita menemukan ST itu saturasi transferin, ini saya ambil algoritmanya dari konsensus anemia per Nepri, ya. Kalau misalnya saturasi transferinnya kita cek kurang dari 20%, maka itu artinya pasien mengalami defisiensi besi. Apalagi kalau ferritin serumnya kita temukan kurang dari 100 atau kurang dari 200 pada pasien yang mengalami dialisis. Nah, pada pasien-pasien yang profil besinya seperti ini, maka kita bisa berikan besi, ya. Kita bisa pilihkan besi intravena, ya iron sucrose atau iron dextran dengan pemberian 100 mg 2 kali seminggu sampai 10 kali pemberian. Ya, kemudian lanjutannya, ya evaluasinya adalah sebagai berikut. Apabila status besinya sudah baik, Bapak Ibu, maka kita akan lanjut dengan pemberian eritropoietin. Ya, jadi kalau misalnya status besinya oke, kita langsung masuk ke ESA fase koreksi namanya. ESA itu sama dengan eritropoietin. Erythropoiesis stimulating agent ya, ESA atau EPO. Ya, kalau misalnya dia mengalami defisiensi besi, apalagi absolut, artinya di sumsum tulangnya juga cadangannya berkurang, maka harus diberikan besi dulu dan tunda pemberian EPO. Tapi apabila status besinya cukup atau pasien hanya mengalami defisiensi besi fungsional, hanya saturasi transferinnya aja yang rendah, maka bisa diberikan ESA fase koreksi. Ya, bisa diberikan epoetin alfa atau beta 2 kali seminggu dengan dosis sekian atau sera. Nah, kita akan menilai respon terapi dalam 1 bulan. Dan selanjutnya untuk masuk ke dalam terapi fase pemeliharaan. Ini Bapak Ibu nggak usah hafalin, ya ini dokternya yang bertugas untuk ngapalin. Ya. Dan tadi berapa target HB-nya? Ya.
Sebetulnya Bapak Ibu, EPO itu kita berikan kalau HB kurang dari 10. Dengan capaian targetnya diharapkan 10 sampai 12. Ini beragam ya. Di luar negeri ada yang 11 sampai 12 ya. Kemudian ada yang 10 sampai 11,5 dan sebagainya. Jadi tergantung dari negaranya. Tapi yang perlu diingat adalah kadar HB-nya tidak boleh melebihi 13 gram per desiliter. Ya, karena ini sudah dibuktikan bahwa kalau HB-nya lebih tinggi, ya, apalagi lebih dari 13, maka lebih banyak resiko, terutama stroke, yang akan mengancam. Jadi kita harus benar-benar mempertimbangkan risk dan benefit dari pemberian terapi anemia ini, ya, baik besi ataupun EPO-nya. Ya, kalau kita memberikan EPO, maka pasien bisa mengalami atau efek samping ini. Ya. Jadi misalnya blood viscosity, artinya darahnya terlalu kental karena kenaikan HB-nya terlalu cepat. Ya, misalnya pada pemberian dosis yang terlalu tinggi. Gitu. Kemudian ini sama ya, koagulasinya akan terganggu, bisa menyebabkan hipertensi ya karena pada pemberian EPO itu viskositas darahnya meningkat pada pemberian dosis yang besar, jadi memicu tekanan darahnya naik. Atau PRCA ini jarang sekali, pure red cell aplasia ini jarang sekali terjadi. Kemudian cancer ya, jadi dia bisa memicu cancer walaupun sangat jarang. Dan juga bisa meningkatkan karena darahnya terlalu kental, all-cause mortality dan cardiovascular mortality juga akan meningkat. Tapi kita bisa mendapatkan banyak benefit ya seperti oksigenasi jaringan meningkat sehingga performance fisiknya meningkat, bisa bekerja dengan lebih baik, ya. Kemudian mental performance ya kan nggak lesu terus, bisa berkonsentrasi dengan baik sehingga bisa melakukan pekerjaannya lebih baik. Dan overall itu bisa meningkatkan quality of life pasien QOL-nya dengan jumlah transfusi darah yang jauh bisa ditekan. Ya. Nah, Bapak Ibu mungkin sering ya melihat teman-temannya atau bahkan dirinya sendiri udah diberikan EPO tapi kok nggak naik-naik gitu HB-nya. Nah, ini kira-kira penyebabnya. Yang pertama karena status besinya tuh belum adekuat gitu. Ya, karena masih ada defisiensi besi. Jadi istilahnya, kalau kita tidak memenuhi kebutuhan baku untuk terjadinya proses pembentukan sel darah merah di sumsum tulang, maka EPO-nya akan jadi mubazir. Ingat, EPO itu matching-nya. Jadi kalau bahan-bahan capcainya belum tersedia dengan adekuat, maka matching-nya akan mubazir seperti itu. Ya, jadi status besi itu sangat penting. Pasien tidak boleh mengalami defisiensi besi kalau kita memberikan EPO. Atau terjadi kehilangan darah yang kronik, yang berkepanjangan, atau pasien malnutrisi ya, ini terkait dengan asupan besinya juga adekuat, bisa memicu hiperparatiroid sekunder, inflamasi, kehilangan darah akut yang dalam jumlah besar misalnya, dan lain-lain. Nah, kapan sebetulnya kita akhirnya menyerah dan perlu transfusi darah? Ya, jadi transfusi darah itu Bapak Ibu sedapat mungkin ini haram hukumnya gitu ya, harus dihindari karena berbagai efek negatifnya. Ya, kita akan lakukan transfusi darah kalau ya, HB kurang dari 7 walaupun tanpa gejala. Ya, kalau HB-nya 6 itu perlu transfusi, atau HB kurang dari 8 dengan gangguan kardiovaskuler yang nyata. Artinya walaupun HB-nya masih 7,5 atau apa, tapi pasien udah sesek, udah ada nyeri dada, atau tensinya turun dan sebagainya, itu harus kita lakukan transfusi. Atau pasien dengan perdarahan akut, pasien muntah darah, HB-nya turun walaupun nggak sampai 8, nggak sampai 7 misalnya, tapi dia awalnya HB-nya 11 terus turun ke 9 atau 8 dengan perdarahan yang nyata, itu kita bisa berikan, apalagi dengan gangguan tekanan darah, atau pasien yang akan dalam persiapan operasi. Nah, ini tadi saya katakan kenapa kita hindari, karena risikonya banyak ya, pasien bisa kelebihan cairan, apalagi yang sudah nggak kencing, bisa kita kena penyakit menular ya, hepatitis, HIV ya, karena transfusi. Kemudian reaksi alergi, Bapak Ibu ya, kalau dapat transfusi darah, artinya kita memasukkan antigen dari luar yang akan dikenali oleh antibodi tubuh kita, dan kalau dia
nggak menerimanya sebagai sahabat, maka bisa terjadi reaksi alergi ataupun reaksi hemolitik namanya. Kita bisa, kalau transfusi berulang, maka kita akan memasukkan juga selain antigen, juga kita masukkan zat besi, Bapak Ibu, sehingga terancam tuh kelebihan zat besi dan ini dampaknya sangat buruk. Atau yang tadi ya, kalau alerginya berat, maka akan terjadi transfusion related acute lung injury atau TRALI yang bisa menyebabkan pasien masuk ke ventilator atau alat bantu nafas, dan itu prognosisnya sangat buruk. Nah, tadi saya katakan ada pengobatan penunjang sebetulnya. Apa itu? Nutrisi, Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu nggak boleh kurus. Orang kurus, ya, minimal indeks massa tubuhnya itu 20, ya. Jadi harus makan yang betul dengan kebutuhan energi sekitar 30 sampai 35 kalori per kilo per hari, dengan proteinnya bervariasi ya, mulai dari PGK pre HD 0,6 sampai 0,8, HD lebih tinggi apalagi PD ya, bisa 1,3 gram per kilo untuk kebutuhan protein dengan mempertimbangkan asupan besi yang adekuat. Nah, ini agak sulit ya, apalagi yang predialisis. Kalau misalnya kita ingin, ini kan predialisis proteinnya rendah ya, tapi kita ingin HB-nya bagus, nah itu agak challenge-nya akan sangat itu, karena kita tahu ya, kalau proteinnya rendah maka zat besinya juga rendah dalam makanan itu. Kemudian belum ada bukti ilmiah yang cukup kalau misalnya pemberian asam folat, B6, B12, vitamin C, D, E, dan karnitin itu bermanfaat sebagai pengobatan penunjang untuk meningkatkan EPO. Nah, sebagai yang mensupport kita hari ini, ya saya sedikit mengulas tentang darbepoetin alfa. Apa sih itu darbepoetin alfa, atau nanti saya singkat dengan DA? Dia sebetulnya perpanjangan tangan dari epoetin alfa, ya, dengan menambahkan rantai karbohidrat. Ya, Bapak Ibu, ini pelajaran kimia SMA ya. Jadi menambah 2 rantai karbohidrat, ya, sehingga dari 3 rantai menjadi 5 rantai. Ya, ada 2 tambahan di sini, 1, 2, 3, 4. Yang merah ini tambahannya, sehingga molekulnya akan menjadi lebih besar. Ya, ini dikenal sebagai sialoglycoprotein. Dengan molekul yang lebih besar, ya, berat molekul yang lebih besar, maka dia bisa memberikan efek biokimianya yang lebih baik. Ya, di sini kita lihat molecular weight-nya 30.400, di sini sampai 37.000 dengan kandungan karbohidratnya sekitar 51%. Dengan ini dia bisa menyebabkan proliferasi atau peningkatan jumlah sel darah merah yang lebih tinggi dengan half life yang lebih rendah. Ya, jadi di sini perbedaan antara eritropoietin dan eritropoietin varian dengan darbepoetin alfa dengan rantai sialic acidnya yang lebih banyak ya, dari 18 dia bisa dengan modifikasi tadi, selain karbohidratnya naik jadi 5, sialic acidnya menjadi 22, maka half life-nya atau waktu paruhnya atau masa kerjanya lebih panjang ya, karena dia berikatan dengan reseptor eritropoietinnya lebih sedikit, sehingga aktivitas biologisnya akan semakin tinggi ya Bapak Ibu. Jadi tidak perlu menyuntikkan EPO ini 2 kali dalam seminggu, tapi minimal 2 minggu sekali atau bahkan 1 kali dalam sebulan gitu. Nah, ini adalah studi yang menyatakan bahwa efektivitas pemakaian darbepoetin pada pasien dialisis itu ya kurang lebih sama ya dengan stabilitas HB yang cukup baik. Bagaimana dengan safety profile-nya atau keamanannya dibandingkan dengan rekombinan EPO yang lain, itu kurang lebih sama ya. Jadi tidak ada bedanya dalam efek samping dalam hipertensi, edem perifer, lemah, diare dan sebagainya. Terakhir, jadi anemia pada penyakit ginjal kronik menjadi masalah kesehatan yang sering ditemukan dan berdampak negatif pada kesehatan pasien PGK karena akan menurunkan kualitas hidupnya. Dan anemia renal sebagian besar disebabkan oleh kekurangan eritropoietin dengan pengobatan eritropoietin sampai
saat ini di Indonesia sudah banyak tersedia, dan darbepoetin alfa dapat menjadi pilihan pengobatan yang efektif dan efisien dengan profil keamanan yang baik.